Baik teman-teman, tahapan berikutnya atau langkah kedua yaitu kita akan coba untuk input sistem informasi HIP/AIDS-nya dengan username yang sudah saya berikan ke PJ. Kemudian nanti teman-teman perlu memasukkan password untuk membuka atau untuk mengakses program SIHA ini ya. Ketika sudah terbuka, yang perlu nanti teman-teman lakukan adalah kita akan coba untuk mengisi beberapa formulir. Di sini ada beberapa formulir, diantaranya ada layanan KT, kemudian ada layanan IMS, kemudian ada layanan PMTCT, layanan LAS ya atau LASS ya, kemudian layanan metadon, layanan dukungan ODHA, kemudian layanan ART dan surveillance kasus AIDS. Yang perlu nanti teman-teman lakukan di sini adalah teman-teman perlu mengisi formulir KT-nya. Ya, isi formulir KT-nya. Di sini ada beberapa data yang perlu atau beberapa kolom yang perlu teman-teman entry nantinya, yaitu data konseling dan tes HIP gitu. Pilih kategorinya. Di sini coba kita pilih KTS ya. Kemudian ketika sudah dipilih KTS, teman-teman coba klik tanggal rujukannya, misalnya taruhlah tanggal 17 tahun 2025 ya, bulan ke-1. Nomor rekam medisnya nanti teman-teman masukkan secara acak, bebas berapapun. Yang pasti ketika ada nomor rekam medis yang sama, maka ini tidak bisa diinput ya, atau tidak bisa terrecord. Kemudian nomor registrasinya kita input juga acak. Nicknya juga sama, kita coba input secara acak ya. Kemudian namanya misalnya kita berikan nama Arsil misalnya, Arsil. Alamatnya dari desa B misalnya ya, desa B, provinsinya kita pilih misalnya kita isi Jawa Barat, kabupatennya Kuningan, nama ibu kandungnya misalkan Lira misalnya, jenis kelaminnya perempuan, status perkawinannya misalkan menikah, tanggal lahirnya kita masukkan misal tahun 1989 misal, tanggalnya 11 Januari misalnya, tanggal 11 Januari, status kehamilan misalkan trimester 2, jumlah anak kandungnya berapa misalkan 2 ya, taruh. Kemudian umur anak terakhir misalnya 16 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan misal taruhlah kita bekerja, klien punya pasangan tetap iya misal, kemudian klien punya pasangan perempuan, apakah pasangan hamil. Di sini diisi tanggal lahir hamil pasangan kalau ada ya, kalau tidak ada berarti tidak usah dipilih. Status pasangannya misalkan HIV negatif, tanggal tes terakhir misal bulan Desember kemarin misalnya, tahun 2024. Kita isi 2024, kemudian kita masukkan, mohon maaf ini belum tersetel, 2024 Desember, tanggalnya misal tanggal 25. Kelompok resikonya ada nggak misalnya ya, penasun misalnya ya, kita pilih penasun resikonya, atau PS ya, PS langsung atau tidak langsung, lamanya kita kosong, misalkan lamanya kita taruhlah 2 tahun 1 bulan.
kemudian status kunjungannya datang sendiri, klien warga binaan masyarakat misalkan ya. Kemudian tanggal konselingnya tanggal 17 ya, tadi saya contohkan. Kemudian status kliennya baru, ingin tahu saja, mumpung gratis untuk bekerja misalnya dipilih, atau merasa beresiko dipilih ya. Dari brosur misalnya, misalkan ini tidak juga, kemudian ini tidak, periode jendela pun tidak misalnya. Kemudian ini kita pilih sebelumnya hari, pernah tes atau tidak, kita pilih misalkan 1 tahun ya. Ini tidak, ini juga ya. Tes antibody misalkan taruhlah kita tidak, konseling pasca tes juga tidak, misalkan kita simpan. Nah, ketika data tersimpan ya, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah input kembali sampai 3 kali ya, 3 kali pengisian formulir KT. Saya tidak akan menilai seberapa lengkap formulir tersebut, tapi yang pasti teman-teman jangan sampai melewatkan beberapa poin yang wajib untuk diisi, sehingga nanti saya akan coba lihat di KT-list-nya. Di KT-list, kalau berhasil, maka ini akan terekam, filenya akan terekam, sehingga nanti saya akan lihat hasil rekamannya apakah masuk atau tidak. Dan yang akan saya ujiankan atau kita praktikkan sama-sama teman-teman, nanti teman-teman diinstruksikan untuk mengisi 3 formulir tadi. Ini kan baru 1 ya, nanti teman-teman lakukan untuk mengulang input dari nomor rekam medis, kemudian kunjungan terakhirnya, nomor registrasinya, jenis kelaminnya, tanggal lahirnya itu ya, umur dan lain-lain, diisi acak ya, diisinya acak saja. Gimana teman-teman mau namanya yang bagus, mau namanya yang kota, yang desa, bebas. Mau usianya berapa, kategorinya penasun, kategorinya waria misalnya, diisi saja. Karena yang jadi penilaian nanti pada saat ujian praktikum, saya akan melihat hasil list pasien KT-nya atau rekamannya di KT list. Ya, di sini. Oke, ini yang akan jadi penilaian untuk KT list-nya. Jadi, instruksinya adalah, coba diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Instruksinya adalah teman-teman input 3 data atau entry, 3 data untuk mengisi 3 formulir. Ini kan sudah masuk 1 ya. Sekarang coba kita input kembali yang kedua misalnya. Kita isi kembali semuanya. Ketika sudah diisi semuanya, maka teman-teman simpan ya, simpan. Kemudian ulangi lagi 1 kali, isi semuanya dari mulai KT list ya, formulir KT, dari mulai layanan KT ke formulir KT. Klik kembali, isi lagi sampai nanti ketika saya lihat KT list-nya dari yang sudah teman-teman input ada 3 formulir yang terisi. Semakin lengkap dan semakin cepat pada saat proses input, maka biasanya akan mempengaruhi nilainya. Batas waktu yang saya berikan kurang lebih 15-20 menit. Saya kira itu sudah sangat cukup untuk proses input data dari layanan KT. Jadi nanti kalau lebih dari itu biasanya ada beberapa
hal yang perlu kami pertimbangkan, begitu ya. Itu untuk layanan KT. Sedangkan kalau misalkan pengisiannya untuk IMS, bebas ya. Misalkan IMS di sini, IMS sebetulnya lebih sederhana ya. Tampilannya hanya singkat iya atau tidak begitu. Ya, sehingga nanti teman-teman ketika teman-teman ngisinya layanan IMS, saya akan ceknya di sini. IMS listnya. Karena layanan IMS belum saya isi, jadi di sininya tidak ada. Di IMS listnya tidak ada. Kalau tadi kan KT sudah saya isi, jadi ada ya. Jadi muncul seperti ini, tapi karena di sini layanan IMS belum saya isi, jadi di sini tidak ada. Ini yang akan jadi penilaian ketika sudah teman-teman input waktu sudah habis, tapi ketika saya buka tidak ada filenya, maka nilainya akan kita akumulasikan dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau perlu diulangi, kita ulangi atau remedial. Begitu ya. Teman-teman, yang perlu teman-teman lakukan adalah boleh mengisi layanan KT dan juga boleh mengisi layanan IMS, dipilih. Yang penting kalau sudah di layanan KT, di KT saja. Kalau IMS atau infeksi menular seksual, berarti di IMS saja. Tiga-tiganya dipilih, mau di KT atau di IMS. Ya, jadi tiga-tiganya dipilih di KT atau di IMS, bebas. Begitu. Tapi jangan dipisah, Pak, saya mau di KT 2, di IMS 1, jangan. Ya, dipisah jangan. Nanti karena akan dinilai, khawatirnya nanti ada kesalahpahaman dalam penilaian oleh pengawas. Nanti dianggapnya hanya 2 yang terinput, padahal ada 1 di KT atau 1 di IMS. Karena kenapa? Karena nanti kalau teman-teman sudah input, ini akan dijadikan sebagai penilaian. Nanti sampaikan oleh teman-teman, Pak saya ngisinya di IMS, Pak saya ngisinya di KT, begitu. Ya, itu untuk proses nanti Anda pada saat praktikum. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke video yang ketiga.